Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan. Ajak saudara-saudara buat Tuhan yang meriah. Yang meriah. Haleluya. Haleluya. Kita meriah lagi. Oh, haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan. Haleluya. Haleluya. Ini yang kalau saya berdoa begini, hati yang bergelora, bergairah, bersemangat, roh yang berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, bisa-bisa mengabdikan buat Kristus, tidak jika, tidak mundur, tetap maju dalam Yesus, dalam Yesus, kita dipelihara, dijaga, dilindungi bersama Yesus. Kita lakukan perkara-perkara besar di dalam Dia, kita kata menanggung segala perkara. Haleluya. Haleluya. Sampai Kamarudin bilang ke saya, Pak Pendeta, tolong dong katanya, catat itu doanya katanya. Kamarudin ya, pengacaranya berarti. Saudara, saya katakan sama dia, ya dengar aja, ulangi katanya. Ya, hati yang bergelora, bergairah, bersemangat, berkobar, menyala, menyambar, tetap radikal pada Kristus. Bila tidak bisa saya mati-matian buat Tuhan, tidak cukup, tidak mundur, tetap maju dari Yesus, dari Yesus, kita dipelihara, dijaga, bersama Yesus, kita lakukan perkara-perkara besar dari suka cakap dan juga apa, karena tidak ada mustahil dan percaya. Haleluya. Ya. Terus waktu kemarin di Rumbai Pekanbaru ya, ulangi lagi Pak, kata Ibu Gembalanya. Pas saya ulangi langsung dia videonya gitu. Mungkin mau dihafal mereka. Haleluya. Yang jemaat belakang dah, kok bisa sama ya? Gitu lagi doanya loh. Ya, jadi saya dapat tema ya hari ini, roh yang memerdekakan. Apa itu roh? Ya, roh itu adalah hidup, nyata, ada, namun tak bisa dilihat dengan kasat mata jasmani, tapi bisa kita alami, kita bisa rasakan, kita bisa nikmati. Spesies roh itu ada 4, ada roh Allah, ada roh malaikat, ada roh setan, ada roh manusia. Roh manusia pada dasarnya adalah segambar serupa dengan Allah, namun karena cerobohnya Adam dan Hawa, mereka merusak roh itu dengan melanggar firman Allah, ketidaktaatan manusia sehingga rohnya rusak. Tapi puji Tuhan, karena janji Tuhan, Tuhan akan meremukkan tumit si ular tua itu. Saudara akan meremukkan kepalanya dengan tumitnya. Saudara, ini adalah nubuatan di mana Yesus datang. Barang siapa yang menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Kita saudara-saudara yang buat Tuhan. Apa itu merdeka? Merdeka artinya adalah terlepas dari ikatan, dari belenggu, dari ketergantungan
keterbatasan, dari sesuatu yang membatasi, kita dilepaskan, dimerdekakan, tidak dijajah lagi oleh situasi, kondisi, keadaan, realita. Itulah artinya merdeka. Roh yang memerdekakan artinya engkau merdeka dari jajahan dunia, dari jajahan iblis, dari jajahan setan, dari jajahan manusiawi, dari jajahan kedagingan. Engkau dibebaskan, dimerdekakan. Itulah artinya kemerdekaan. Dan roh itulah sekarang yang sedang bekerja di dalam ruangan ini untuk memerdekakan saudara, saya, baik itu anak muda, anak remaja, orang tua, pendeta, ibu pendeta, yang bukan pendeta, majelis, yang bukan majelis. Semua kita hari ini dimerdekakan, sehingga kita tidak lagi diperbudak oleh dunia ini, tidak diperbudak oleh dosa ini, tidak diperbudak oleh situasi, kondisi, keadaan, realita yang tidak menentu. Karena semua yang di depan itu adalah ketidakpastian. Ketidakpastian itu adalah kepastian. Karena semua yang di depan adalah ketidakpastian. Tetapi kita yang sudah dimerdekakan Tuhan, kita tidak lagi hidup berdasarkan apa yang kita lihat dengan mata kita. Kita hidup berdasarkan apa yang ada di tangan Tuhan. Karena yang di tangan kita pasti berkurang, yang di tangan Tuhan tidak bisa berkurang. Sebanyak apapun Tuhan kasih kepada manusia, yang di tangan Tuhan tidak berkurang dan tidak bertambah. Kenapa? Karena Tuhan sempurna. Haleluya. Saya kasih contoh, saya punya uang 20.000, saya kasih 10.000, tinggal 10.000, saya kasih 20.000, habislah uang saya. Tapi kalau Tuhan, di tangan Tuhan uang 20.000, dia kasih 20.000 ke semua manusia, tetap 20.000. Itulah artinya, ya, yang tidak berubah. Tuhan tidak pernah berubah, tidak bertambah, tidak berkurang. Oleh sebab itu jangan pernah berharap kepada sesuatu yang tidak pasti, karena yang pasti hanya Tuhan saja. Roh yang memerdekakan itu sekarang sedang bergerak di pikiran kita, di hati kita, di jiwa kita. Bahkan Alkitab katakan Dia akan menyempurnakan roh, jiwa, tubuh kita sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Engkau harus tak bercacat celah, baik roh, jiwa, tubuh, kudus, sempurna, tak bercacat celah. Saudara, jangan putus asa, karena selanjutnya ayat itu berkata, 1 Tesalonika 5 ayat 23 seterusnya, di situ dikatakan Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi. Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Artinya bukan kita yang mengerjakan. Kalau gitu Pak, kita enak-enak aja dong, duduk-duduk aja dong, santai-santai. Tidak. Karena orang yang santai itu membuktikan orang yang tidak punya kemampuan. Orang yang tidak bertindak itu membuktikan orang yang tidak percaya. Kalau kita yakin bahwa roh itu memerdekakan, kita datang kepada Dia supaya kita dimerdekakan oleh Dia. Oleh karena itu Yesus sendiri berkata di Matius 11, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apa sih beban berat yang paling berat yang kita rasakan? Beban berat yang paling berat yang kita rasakan adalah sesuatu yang mengikat diri kita yang bukan bersumber dari Tuhan. Itulah beban berat. Datang kepada Tuhan, maka beban berat itu pasti dilepaskan. Kau menerima kelegaan, sehingga pikiranmu bisa fokus kepada Tuhan, hatimu bisa fokus kepada Tuhan. Sekalipun kiri, kanan, depan, belakang semuanya kacau, tapi hatimu tetap fokus ke Tuhan, pikiranmu fokus ke Tuhan. Di sini saya lihat banyak remaja, banyak muda-mudi yang hadir. Tantangan kalian besar, tantangan kalian begitu sangat banyak sekali. Tapi satu hal pesan Tuhan, roh Allah yang ada padamu lebih besar dari semua roh yang ada di muka bumi ini. Alasan pertama kenapa manusia harus dimerdekakan oleh roh, karena manusia sudah hidup oleh dagingnya. Itu yang Alkitab katakan, maksudku ialah hidup oleh roh dan bukan hidup dari dagingmu. Kata Galatia 6 ayat yang ke-17, 18 seterusnya. Itulah yang Tuhan mau, supaya kita dimerdekakan, tidak lagi dibatasi, tidak lagi membatasi. Baik itu kita membatasi dengan kemampuan kita membatasi dengan latar belakang pendidikan, kita membatasi dengan pengalaman, dengan jam terbang, sehingga kita bisa kita katakan aku nggak mampu, aku nggak bisa, karena aku kan ini,
biasa-biasa. Aku anak desa. Aku sekolahnya nggak tinggi. Aku juga bukan orang yang punya pengalaman banyak. Nggak banyak teman-temanku yang hebat-hebat. Aku ini orang-orang biasa saja. Saudara, justru ketika engkau terus-menerus dibelenggu pemikiran seperti itu, engkau sedang mengkerdilkan dirimu. Karena itu, percaya dan percayakan hidupmu kepada Tuhan. Dia pasti akan pakai hidupmu. Haleluya. Siapa saya? Saya gak ada apa-apanya. Siapa saya? Tapi ketika saya hidup di dalam Kristus, luar biasa. 4 minggu yang lalu kurang lebih, kami ada di Kalimantan Barat, saudara. Saya gak kenal itu sama Pangdam Kalimantan Barat, Pangdam 12, Pati Murah Pangdam 12 lah ya, saudara. Saya tidak kenal sama sekali. Tapi kalau Tuhan bekerja, Tuhan bisa pertemukan saya dengan beliau. Dan saudara tahu, selama kami di Kalbar, kami dikasih pakai mobil untuk pelayanan, kami dikasih hotel. Saudara, waktu kita mau melayani orang itu macetnya bukan main. Akhirnya dia bilang begitu, saya langsung siap kawal pendeta ini. Dikawal, saudara, luar biasa. Haleluya. Asal itu saya bagikan ke teman-teman, asal itu saya bagikan ke netizen yang saya kenal. Mereka bilang, wih, ini udah seperti pejabat. Sebenarnya kita ini memang pejabat, saudara. Tetapi kita seringkali rendah hati aja. Kita gak mau tunjukkan kita pejabat. Haleluya. Luar biasa. Siapa saya? Bukan masalah siapa saya, tapi siapa Tuhan saya. Haleluya. Bukan masalah mampu atau tidak mampu, mau atau tidak mau. Bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Ini persoalan, ini yang mengikat, ini yang menjajah. Karena itu keluar jauh dari penjajahan itu, aku akan lihat bagaimana Tuhan memakai hidupmu. Besok Pak, bukan sekarang. Lusa Pak, jangan minta diskon. Nanti Pak, jangan minta tawar-tawar lagi. Sekarang di tempat inilah kau yakin betul bahwa roh yang memerdekakan itu hari ini juga, detik ini, waktu saya bicara, sedang memerdekakan kau. Yakin itu, percaya itu. Amin. Ada yang di belakang amin cuma tunduk aja gini. Haleluya. Haleluya. Ketika kau bilang amin, betul, saya terima. Amin, saya dapat. Amin, tidak terjadi. Amin, iya, ini saya alami. Itu artinya, oh Pak, saya nggak bisa bilang amin. Saya lewakan. Holo. Haleluya. Waktu di Johor, mereka saya katakan yang nggak bisa bahasa Indonesia bilang aja au. Ya, di Bengkayang ai. Artinya iya, amin. Kalau kalian sudah mahasiswa-mahasiswi go internasional, yes. Aminnya pun berubah. Amin. Haleluya. Artinya kau meresponi firman itu. Firman itu disampaikan, itu saudara firman yang berkuasa. Tapi ketika engkau tidak meresponi firman itu, sekalipun dia berkuasa dan maha kuasa, firman itu tidak akan melakukan apa-apa dalam hidupmu. Karena Yesus berkata di Lukas 18, ketika aku lihat ke bumi, apakah ada iman di sana? Itu sebabnya diperlukan respon. Amin. Iya, betul pendeta. Aku yakin, aku percaya, akulah orangnya yang malam ini dimerdekakan. Sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Gua senang dengan gaya Tuhan. Gitu, semangat. Ini umur 17 tahun seperti umur 71. Haleluya. Saya umur sudah 53 lebih, bulan 11 54. Saya saudara hari Minggu malam ya berangkat dari Jakarta. Itu selesai khotbah, langsung siap-siap berangkat sampai ke Palembang kurang lebih jam 11 siang karena jalan tolnya sekarang udah rusak. Dulu bisa saya tempuh di tol itu kalau sudah nyebrang itu ke Bangkauni bisa saya tempuh 4 jam. Tapi kemarin nggak bisa, hampir 8 jam.
karena jalan rusak sekali. Sampai di sana saudara, kita melayani for one, berkudung-kudung. Saya kirim ke Pak Malawi itu, dan ke yang lain-lain juga saya kirim. Ya, teman-teman yang dekat dengan saya, mereka heran, kok bisa Pak? Itulah yang saya sampaikan, menembus batas. Sebenarnya ada batasan. Apa batasannya? Agama. Apa batasannya? Suku. Apa batasannya? Ketidaksukaan dengan apa yang kita yakini. Tetapi ketika roh itu memerdekakan, maka kita bisa menembus yang tak terbatas. Haleluya. Itulah saya katakan menembus batasan-batasan yang dibatasi oleh manusia. Saudara, yang pertama, roh yang memerdekakan itu bukan dia bergerak karena kamu tidak meresponinya. Dia bergerak kalau kau meresponinya. Kalau katakan amin, iya, ini aku orang, aku siap. Besok aku tidak seperti ini lagi. Aku tidak mau jadi melankolis, kolerik, teknatis, samis. Aku mau jadi seperti Kristus. Saya tahu bahwa itu adalah ilmu dari psikolog, tapi saya tidak mau mengikuti psikolog. Saya pengikut Kristus karena psikolog diciptakan oleh Yesus. Psikolog tidak ada apa-apanya dibandingkan Yesus. Makanya Anda sakit-sakit, ada pikiran-pikiran, jangan ke psikiater, pergi ke Yesus. Yesus sanggup menyembuhkan. Pikir kalian ini kita yang berbatuan pendeta, penginjil ini nggak banyak juga yang dipikirkan. Banyak. Tapi kita nggak pergi ke psikolog karena kita punya dokter di atas kita. Yesus Kristus. Haleluya. Kami ini di Jakarta itu di sebuah perumahan. Jadi kalau Anda mau masuk pasti ditanya KTP, mau ketemu siapa, urusan apa, itu pasti ditanya oleh penjaga sapam yang kurang lebih 6 orang setiap pos. Saudara, jadi pasti Anda ditanya seperti itu di sana. Tetapi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam roh, ya, apa yang sulit ditembus oleh manusia, kita bisa tembus. Itu terbukti. Pangdam yang sulit ditembus, sampai anggotanya pertama nggak yakin. Dia bilang, Bapak udah janjian, sampaikan saja. Bapak pernah ketemu, sampaikan saja. Kalau saya bilang nggak pernah ketemu, pasti dia nggak mau sampaikan. Kalau saya bilang nggak janji, pasti dia nggak mau sampaikan. Pasti dia takut dimarahi. Sampaikan saja. Kita harus ngomong tegas, sampaikan saja. Oh siap, ya sampaikan. Saya hanya berdoa dengan anak saya jamah Roh Kudus, hati raja-raja di tangan Tuhan. Kalau orang yang sudah kita kenal nggak ada masalah. Saya nggak perlu ceritakan itu siapa-siapa, ya kan? Bahkan sebelum Sambu melakukan itu, kami sudah ke kantornya duluan, ya. Tetapi karena anggotanya mengatakan, udah tunggu di sana katanya. Saya disuruh tunggu di ruang VIP, ternyata kanannya itu menunjuk ruang apa? Parkiran. Depan kaki propam itu ada parkiran. Wah, si Daniel bilang, kebaskan debu ini Pak. Waduh. Sebenarnya udah apa? Saudara, kita adalah orang-orang yang mampu menembus batas. Haleluya. Haleluya. Karena itu hiduplah oleh roh, kata Paulus. Karena Paulus itu mengalami betul di mana yang dulu dia namanya Saulus, yang hidup dengan kedagingan, hidup dengan roh agamawi, yang taat dengan Taurat, yang taat dengan aturan-aturan organisasi Farisi, yang dia begitu sangat tekun dan dihormati di kalangan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tetapi rohnya belum dimerdekakan. Ketika dia mengalami Kristus, dia harus buta dulu. Kenapa harus buta dulu? Anda tahu, supaya semua yang dia lihat tadi hebat-hebat itu, dia anggap itu semua sampah. Sehingga dia bilang, buta. Tuhan bilang, jangan khawatir. Jangan bias di sana. Didoakan, melihat dia. Disitulah dia baru bilang di Filipi 3:4, dia katakan apa? Apa yang dulu ku anggap hebat, aku disunat hari ke-8. Puji Tuhan, saya disunat tapi tidak hari ke-8. Karena saya bukan agama Islam kan? Saya disunat umur 13 tahun. Ya, waktu disunat itu saudara sakit sekali.
Jadi ada yang mau sunat, ya pikir-pikir lah. Sakit sekali. Apalagi kalau seperti Pak Pendeta sudah seumur ini, ya, disunat itu lebih alot sudah. Ya dia katakan kan aku sunat hari ke-8. Ya aku golongan orang Farisi, aku ahli Taurat dan seterusnya dan sebagainya. Aku sekolah di Gamaliel, aku orang hebat, aku bangsawan. Tapi ketika ketemu dengan Kristus, semua itu kuanggap sampah. Artinya dia dimerdekakan oleh Roh yang memerdekakan itu. Kita harus dimerdekakan. Kenapa saudara kita harus dimerdekakan, saudaraku? Kenapa? Karena kalau kita tidak dimerdekakan, kita tidak bisa berbuat lebih selain daripada yang kita pernah pelajari. Kita tidak bisa buat lebih selain apa yang pernah kita lihat. Kita tidak bisa buat lebih selain apa yang pernah kita alami secara lahiriah. Kita nggak bisa buat apa-apa lebih selain seperti yang kita punya di tangan kita. Kita nggak bisa buat sesuatu kalau kita nggak punya apa yang ada di tangan kita. Tetapi firman Tuhan berkata, bagi yang punya ku ambil, bagi yang tak punya malah ku beri. Wah, langsung Anda bilang, oh kalau gitu lebih baik tidak punya. Bukan, karena yang punya ini tidak mau taat, tidak mau setia. Tapi kalau kau sekarang sudah punya, kau taat dan setia, Tuhan akan tambah-tambahkan. Haleluya. Nanti akan masuk nabi, akan masuk rasul, akan masuk penginjil. Gembala hanya tinggal. Amin. Ya. Haleluya. Haleluya. Saya terus terang terbuka saja ya. Kenapa? Karena saya kan bicara di YouTube. Semoga orang tersebut juga nonton. Saya yakin Pak Malau tahu ya, Pendeta Power Manulang kalau saya nggak salah namanya. Itu di Kerinci. Dulu jemaatnya masih 50 sampai 100. Setahun itu 4 kali saya disuruh khotbah. Tapi ketika LVV dibuka, saudara, terus saya datang ke sana lagi, wah saya jemaatnya udah hampir 500. Dia bilang, Pak Pendeta, kalau kita mau suruh Pak Pendeta khotbah, kita harus rapat majelis dulu, gak bisa sembarangan. Wah, luar biasa. Ya udah, saya diam aja. Dan kemarin saya mampir, kebetulan beliau tidak ada. Ada anaknya, udah tambah lagi di sebelah. Kata dia 2000 ya, ibadah sekali itu 500. Saudara, saya tidak terlalu bangga dengan begitu. Kalau rasul tidak bisa masuk, nabi tidak boleh masuk, penginjil tidak boleh masuk, sekali waktu saya yakin percaya akan muncul imam-imam Eli. Kalau imam Eli muncul, jangan khawatir. Jangan khawatir. Karena masih ada Samuel. Tuhan akan bangkitkan Samuel. Tuhan akan ngomong dengan Samuel. Imam Eli akan bertanya, Tuhan ngomong apa? Jangan marah. Sampaikan apa yang Tuhan katakan. Haleluya. 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 Jangan ini. Memang dia yang berkuasa. Dia yang punya kuasa karena memang dia punya karisma yang dulu masih diakui oleh masyarakat. Tetapi yang mendapat firman adalah Samuel. Mungkin orang berpikir, wah enakan Imam Eli. Dia berjalan dengan Samuel yang dihormati Imam Eli. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalian tahu yang kita lebih hormati presiden. Tapi tahukah Anda presiden ada menghormati orang tertentu yang kau tidak tahu? Itu penasihat pribadinya yang sangat begitu setia untuk menasihati dia supaya tidak mengambil kebijakan-kebijakan yang salah. Anda tahu? Saya yakin itu karena saya dengar seperti itu. Itu sebabnya saudara nggak perlu kita harus nampak di mimbar. Tapi kalau saya sudah terlanjur nampak di YouTube, jadi ya udahlah kan. Disitulah panggilan saya. Haleluya. Saya memang bicara di depan orang mungkin 100, tapi lihat besok pagi pasti bisa 1000. Besok pagi bisa 1000 lebih. Kalau selesai dengan ini ya. Iya. Kemarin yang sudah diupload 1 hari udah 1700. Khotbah. Kalau bukan khotbah banyak lagi. Kalau hanya ngata-ngatain orang banyak. Wah, banyak kalau mau ngatain
ustaz, mau ngatain pendeta, wah langsung orang banyak. Tapi kan kita nggak sembarangan ngomong kalau memang nggak perlu ngomong. Haleluya, haleluya. Saudara, anda ini harusnya hari ini sudah tidak lagi terikat dengan apa yang ada di sini kita. Ini fata morgana semua. Ini semua fata morgana. Ini penglihatan kita yang sebentar bisa hilang. Tetapi apa yang di tangan Tuhan itu gak bisa hilang. Berikan sorak-sorak yang Tuhan biasa. Haleluya. Haleluya. Saya waktu mau berangkat sama anak saya, sama satu lagi siswa di sekolah teologi, dia belum tamat lagi praktek ya. Saya bilang, kalau kau mau jadi penginjil, lihat cara saya. Saya pergi saudara ke depan Mabesa TNI AD. Di depannya itu ada jalan, di jalan itu ada kolong gitu, jembatan layang dekat Monas ya. Saudara, saya lihat tuh orang anak-anak baru sini, wah tua berubah semua, kaget dia, kaget nih yang baru praktik ini. Terus pas keluar itu ada tentara duduk 2 orang. Saya nggak tanya kau mau agama apa, kau suku mana, saya nggak tanya. Ada videonya saudara, saya masuk langsung senang. Mau didoain dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kenapa? Karena saya sudah dimerdekakan dari rasa takut. Jadi murat-murat takut pun udah habis. Saya nggak punya urat takut lagi. Nggak punya urat takut. Kalau hidup ini semuanya landai, semuanya itu berjalan normal, saya nggak bisa bahagia. Tapi kalau bilang darah Risuli salam nih, semangat saya tuh. Enak banget dikatakan. Ya kan, ngeri-ngeri sedap hidup ini kan. Kalau nggak ada ngeri-ngeri sedap, saudara sedap terus, ya lama lagi pasti itu akan melusuk. Tapi kalau ada ngeri, ada sedap, ada ngeri, ada sedap. Makanya Musa kan bilang, ya kan, berikanlah keseimbangan, baik itu dalam tantangan, dalam kesusahan, dalam kelimpahan, dia minta seimbang. Haleluya. Kalau terus kita hidup ini dipuji-puji orang, kita nggak akan bisa bangkit, saudara. Karena itu silahkan orang mau bilang apa tentang kita, kita nggak peduli. Yang penting kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Yang penting mau dibilang Risuli gila, nggak masalah. Orang kan bisa nilai. Masa orang gila seperti ini? Orang kan bisa nilai. Orang Pak Malau aja bilang, yang saya salut kalau berpakaian Pak Lufis, batiknya ini hebat. Tidak ada batiknya yang gak hebat. Coba besok undang lagi di sini. Berubah lagi, bukan jauh lagi. Mantap semua. Kalau saya pergi ini jalan bisa 15 batiknya semua. Iya, karena setiap orba harus ganti. Karena kalau orbanya besok pakai itu lagi, pikir orang yang nonton udah gua tonton. Enggak. Jadi dia bukan lihat judul tema, dia lihat baju. Karena dia lihat baju di fotonya, berarti lain. Belum gua tonton nih, gitu. Tapi kalau dia lihat tema, dia malas baca. Orang sekarang malas baca. Dia suka lihat doang. Saudara, inilah yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita di zaman akhir ini. Karena kita tahu bahwa di depan banyak tantangan, di depan banyak masalah, banyak kesulitan. Bahkan negara-negara yang katanya kaya, adik kuasa, sekarang pun mereka sudah berteriak. Banyak terjadi likuidasi, banyak terjadi krisis ekonomi. Justru di negara-negara yang kita anggap hebat, puji Tuhan, Indonesia masih terkendali. Haleluya, haleluya. Tapi ke depan kita tidak tahu. Yang kita tahu bahwa Tuhan pasti gembalakan kita. Tuhan pasti gembalakan. Itu yang kita tahu. Biarkan semua badai lalu, biarkan semua badai datang. Yang penting kita dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Jadi engkau harus dimerdekakan dari rasa takut, rasa khawatir, rasa bingung. Hari ini juga kau harus dimerdekakan dari hal-hal yang membuat kau membatasi dirimu, dan ditambah lagi oleh orang lain membatasi dirimu. Lu jangan begitu,
Ala lu kan Jumat Malau, gua tahu. Lu jangan begitu. Ya kan, bapakmu tukang kayu. Haleluya. Lu jangan begitu. Orang gak bakalan percaya omongan lu. Jalan aja saudara. Biarin dia ngomong. Anjing mau ngomong kapilah jalan. Itu yang membuat saya bisa berhasil sukses. Saya gak peduli apa yang di belakang saya jalan aja. Haleluya. Haleluya. Jangan terikat dengan kegiatan yang selalu bawa mobil Avanza, Pajero. Itu masih bisa gigi mundur. Terikatlah dengan apa yang pernah kau naikin pesawat terbang. Itu gak punya gigi mundur. Gak ada. Mana ada pesawat itu. Di depan awan gelap mundur dulu. Aduh. Awan gelap dia terobos. Iya, disitulah pertarungan itu. Selamat atau tidak selamat. Bisa landing atau tidak. Take off bisa, landing bisa atau enggak. Tapi dia tidak mau tahu. Karena memang sudah sistem begitu. Sudah didesain begitu. Jadi gak ada. Saya juga kaget dulu. Saya bilang, kok itu pesawat mundur ditarik traktor. Kan ditarik dulu dia. Saya pelajari, saya tanya-tanya. Ternyata pesawat memang gak punya gigi mundur. Betul. Makanya nyanyi kita kan mana ada. Kulari gak ada. Bukan terbang di atas awan. Merdu kan suara saya kan? Kenapa harus terbang? Karena kalau kau lari, sekalipun kencang larimu, kalau itu badai, kalau itu namanya tsunami, engkau pasti tergilas. Tapi kalau kau terbang, tsunami-nya 5 meter, kau 7 meter gak ada masalah. Haleluya. Haleluya. 2004 saya ke Aceh, ya. Saya tidur, saya lihat nih, kok mayat. Saudara, saya dapat kesaksian yang membangun iman saya. Mereka itu kan kejadiannya itu Natal pagi. Malam Natal mereka tidak diperbolehkan merayakannya. Mereka lari ke atas gunung. Pas jam 12 siang mereka turun, udah banyak mayat. Yang di gunung gak kena. Haleluya. Bahkan yang di laut tapi yang di tengah-tengah banget juga gak kena. Mereka pas pulang dari ngambil ikan, loh heran udah banyak yang mati. Mereka gak terasa di tengah. Kalau kau ke laut jangan tanggung-tanggung, jangan di pinggir, sekalian ke tengah. Aman. Haleluya. Yang ada ombak itu saudara, itu di pinggir yang berbahaya. Kalau di tengah ombaknya gak berbahaya. Jadi kau harus terbang. Jangan nyanyinya doang, bukan terbang. Ternyata prakteknya jalan kaki. Terbang beneran terbang. Haleluya. Ini semua fata morgana. Yang asli yang saya ngomong ini. Karena ada orang ngomong ke saya, Bapak ngomong katanya udah di surga, itu kaki Bapak masih menginjak tanah. Gue bilang, mana? Itu, gua gak lihat. Gue bilang, hah? Itu? Loh, jangan perdebatkan ada atau nggak ada nginjak tanah atau nggak nginjak tanah. Perdebatkan lihat atau nggak lihat. Lu lihat gua kagak, gua bilang apa? Masa gua nggak lihat mau dipaksa gua lihat? Ya gua ngerasain dari surga ya biarin aja, bukan? Sama seperti istri saya makan nggak ada ikan. Waktu itu dia bilang, wah ini gara-gara lu suruh berhenti gua kerja, nggak bisa beli ikannya. Itu ada. Mana itu? Masalahnya bukan ada atau tidak ada, lihat atau nggak lihat. Haleluya. Selesai saya doa dalam nama Yesus, ambil cuci tangan. Mana itu kok gak lihat? Pas mau begini, ada orang ketok pintu. Dikasih 5 potong ikan mas, asik lah dengan suara-suara yang berbeda. Jadi sekarang stop berdebat. Stop berdebat tentang ada atau tidak ada. Sekarang ceritakanlah kau lihat atau enggak. Kalau kau gak lihat, kita doakan supaya sekali waktu dia lihat. Haleluya. Saya harap Anda paham, orang cerdas pasti paham. Karena itu saudara, kita tidak perlu lagi mengandalkan kekuatan manusiawi kita ini. Ya, walaupun memang ada orang mengatakan, ya umur 70 tahun nanti kita sudah lemah. Ya tadi juga Pak Baru bilang, Pak Baru umur berapa? Bulan 11 ini 54. Dulu waktu umur 53 saya masih kayak Pak Baru sini. Mobil 17 jam, berapa jam. Tapi
tapi nanti umur 58. Tapi saya bilang dalam nama Yesus. Nanti saya umur 60 kemarin. Saya mau pakai emas. Artinya begini, saya hormati apa yang beliau katakan selama, tapi saya tidak mau terpancing dengan semuanya. Anda tidak boleh terpancing dengan siapapun kalau bicara iman. Terobos saja. Orang bilang gak mungkin, lu anak desa, gak mungkin lu bisa jadi. Lu orang miskin, gak mungkin lu bisa. Gua tahu bapakmu siapa, mamamu siapa, gak usah peduli, biarkan anjing menggonggong kapilah berapa. Jalan terus. Kau bukan orang-orang yang terikat, kau orang-orang merdeka. Karena kita bilang 2 Korintus 3 ayat 17, kalau roh Allah itu turun atas kita, roh Allah itu memerdekakan kita. Kita tidak lebih terikat. Sorry ya, saya nggak baca-baca. Kalau memang di sana bisa cepat menayangkan, tayangkan aja. Karena nanti kalau saya baca gitu, saya lebih lama di sini. Padahal ayat-ayat itu pasti sudah disampaikan juga oleh orang-orang tertentu. Tapi kalau kapasitasnya beda, itu dampaknya beda, impactnya beda, walaupun hurufnya sama. Karena itu Anda ya tidak perlu lagi Anda itu mempercayai apa yang kau lihat ini. Percaya sajalah apa yang ada di tangan Tuhan. Engkau pasti bahagia, engkau pasti berkati. Haleluya. Saya katakan, setiap saya kemarin terjadi satu perubahan. Tapi saya tidak mau percaya dengan ini. Kalau saya percaya dengan ini, akan berhenti di sini. Saya percaya ini akan besar lagi. Saya yakin. Tadi waktu saya duduk di situ, saya dapat impresi. Pak lalu beli ini. Saya dapat impresi. Kenapa? Yang pertama tadi waktu saya mau naik parkir susah. Bagaimana mau cuma ini jadi 10.000 kalau parkiran sulit? Amin. Amin. In Jesus name. In Jesus name. Nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil. Saya waktu itu saudara tahu, istri saya bilang apa? Belilah Pak rumah yang 200 juta, 300 nggak apa-apa, nggak ada kamar juga nggak apa-apa. Yang penting kita nggak kehujanan. Saya bilang nggak. Saya kalau mau beli yang besar di perumahan yang elit, yang gak gampang orang mau ngapain saya ada sapam mesti jaga dulu. Ya kalau Pak Malo kan langsung masuk saya. Kalau Pak Malo kan saya nggak bisa langsung masuk, harus nyari KTP dulu. Saya bilang udah bisa. Wah, saya lari pagi. Saya lihat, mau dijual. Saya kelilingin tiap hari. Yesusnya, dalam nama Yesus. 1 hari, saya baca lagi ayat. Katanya 7 kali, kelilingin lagi, teriak. Saya pikir gila itu lebih bahagia daripada waras. Iya. Terus saya bilang sama istri saya, "Ma, kita sudah punya rumah di sana." Hah? Di situ kan di atas tempat M. Apa M itu M biar gampang. Besok keliling lagi saya. Sekali waktu saya tumpang tangan, rupanya dilihat dari atas, dari lantai 2 sama pemiliknya orang Chinese. Dia turun, ngapain you tumpang-tumpang gitu? Saya bantu koko biar ini laku. Wah, you orang baik. Ya kan jatuh saya ternyata, you orang baik. Ya. Langsung saya dikasihnya minum macam-macam ya. Wah, nggak lama kemudian langsung saya datang. Mau dijual berapa? Dia bilang 4M. Wah, nggak usah, aku bilang 3,7 aja. Nggak bisa. 4M. Ini udah paling murah. Memang paling murah waktu itu di atas 5M semua. Dia udah terlilit masalah ya. Ya, saya pergi ke Brunei. Di WA sama anaknya. Pak, sudah Pak. Bayar aja Pak. 3,7. Gak bisa saya bilang. Loh, waktu itu Bapak bilang 3,7. Lain waktu, lain cerita. Kan betul kan waktu itu. Waktu itu hujan rintik. Sekarang kita hujan lagi. Karena saya lihat muda-mudi ini kalau serius terus mereka ini kayaknya cepet ngantuk.
Tapi saya bukan melawak sebenarnya. Tapi kalau saudara tertawa itu artinya saya berhasil. Siapa tahu nanti saya bisa stand up komedi kan? Tapi yang rohani, ya bicaranya, haleluya. Saudara tahu? Saya bilang kurangin 50 juta. Wah, kenapa? Uang 50 yang dipakai ponakan saya kuliah. Wah, nggak bisa Pak. Ya udah kalau nggak bisa nggak apa-apa. Rupanya saya sampai Jakarta bisa. Bisa mah. Terus uangnya mana? Tidak tahu sebenarnya. Malu. Alah, nggak apa-apa dulu mobil kita hilang buktinya, ya kan? Harga 200 juta, padahal baru kita kasih 40 juta itu ke apanya, ke showroomnya, ya, sampai kita dikejar-kejar itu hilang karena itu dipinjam orang hilang. Jadi itu penggelapan, jadi nggak mau diganti, ya. Walaupun saya bisa untuk memoles yang namanya laporan, tapi saya tidak mau, saya batalkan semua itu, ya kan? Akhirnya nggak diganti, udah, diganti biarin mah. Saya naik sepeda motor, hujan. Saya bilang saya mau menembus batas, saya sudah merdeka dari tutupan atas mobil, sudah merdeka. Udah datang hujan, basah saya. Saya lihat orang nyanyi di beberapa ruku itu, saya ikut nyanyi. Selesai nyanyi, Pak, saya digerakkan Tuhan dikasih ATM. Isinya berapa? 200 juta. Ya, benar apa enggak ini? Terus Roh Kudus bilang, jangan begitu, benar-benar aja. Kan kadang-kadang sebenarnya kita ini ya. Sekarang saya yakin kalau bapak ini saya panggil, saya bilang, nih, ya, saya kasih cek 200 juta, pasti dia bingung. Mana mungkin Pak Lutfi dia main kan gitu. Iya, saya juga berpikir begitu. Tapi Roh Kudus tegur saya, jangan begitu. Saudara betul, orang itu pulang langsung ke Cilacap, dikasih nomor timnya. Saudara bener, capek saya. Tiap hari lagi harus ngambil 5 juta. Karena nggak boleh lebih kan? Waktu pertama dapat tuh saya bilang sama istri saya nih, ATM isinya 200, dia nggak percaya. Masa sih ada orang sebaik itu lah? Kalau Tuhan sudah jamah hati orang, nggak ada yang mustahil. Haleluya. Hati raja-raja di tangan Tuhan. Tiap pagi saya capek saudara. Sampai ini pegel. Mau saya wakili ke orang nanti ya takutnya besok-besok diambil sendiri kan. Luar biasa. Sebulan baru selesai. Sebulan menyelesaikan uang segitu. Langsung saya beli bangun. Ternyata Tuhan gak mau kredit. Waduh, rupanya betul di kredit itu ada setannya, setan kredit namanya. Bener, setelah saya beli mobil itu muncullah film judulnya Setan Kredit. Walaupun itu seperti anekdot ya, seperti itu ya namanya film. Tapi saya terpukul juga, bener ini, bener. Makanya banyak kan itu ditangkap-tangkapin polisi, ojol-ojol apa macam-macam itu kan. Karena orang kalau udah gesek. Pas dia mau digesek, wah, pedih rasanya. Karena nggak ada yang mau digesek. Waktu dia gesek keluar, giliran dia digesek oleh bang, nggak ada lagi. Luar biasa. Akhirnya saya nggak mikirin kredit, langsung dilunas. Ada puji Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Makanya karena saya punya pengalaman itu, saya nggak khawatir lagi. Saya bilang udah mah pasti dapat, pasti tenang aja. Nanti dibawa ke tembok gereja. Seluas ini ada. Kalau di Bogor lebih seluas ini saudara. Orang panjangnya aja 25. Ini berapa? Gak sampai kayaknya 25. Lebarnya itu 16 kenapa 15 saya lupa lah. Besar. 7 kamarnya. Saya bilang nanti 7 kamarnya. 7. Belum beli saya bilang nanti saya kalau punya rumah 7 kamarnya. Saudara tahu pulang dari Brunei itu saya dipaksa harus kasih DP. Saya pikir ya saya pendeta. Kalaupun nanti nggak terbalik, ya yang penting saya dianggap jujur. Kasih DP berapa Pak? 50 juta. Ya udah yang penting namanya DP 10 juta boleh kan? Iya. Tapi kalau 2 minggu ada hilang, oke hilang aja lah. Yang
penting kita nggak dibilang pembohong kan, serius. Daripada kita bilang main-main bohongin dia. Saya susah lah ceritakan ke saudara, susah, bingung saya. Tak gimana kok bisa ada tepat waktunya? Tuhan nggak pernah mempermalukan. Kita sholat buat Tuhan yang biasa. Haleluya, haleluya. Bahkan tahu nggak, waktu mau pembayaran uang sudah ada. Untuk 2,5%, 2,5% saya nggak punya. Kan harus bayar pajak pembeli, pajak penjual. Saya nggak punya uang untuk bayar pajaknya. Saya bilang saya nggak punya uang lagi. Kalau kau mau bayar pajak saya ya silakan. Jadi kurang lagi saudara. Jadi kalau Tuhan mau bertindak nggak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Saya bilang sama anak saya kalau kau mau jadi orang kaya, kita jual ini sekarang udah pasar 9M di sini. Kita ke Ratu Prapat, kita bisa beli punya Pak Malau itu. Tapi memang saya nggak seperti Pak Malau, dia sangat lembut mungkin menggembalakan saudara. Sehingga saya bilang sama istri saya, udah aku lah gembalanya, aku pusing. Aku pergi aja kemana, yang penting duitku setorin, apa yang keperluan gereja aku kasih. Ya karena dari kolektif, dari semua nggak mencukupi, udah aku kasih tiap bulan berapa. Luar biasa. Bahkan saudara mau kemari juga biar Anda tahu. Ya, saya telepon dengan Pak Malau. Tolong ya siapin kamar di gereja juga nggak apa-apa, yang penting ada AC. Kalau anakku cecar ini yang penting ada AC. Rumah mau sebagus apa, kalau panas dia bilang tetap jelek. Tapi rumah jelek apapun kalau dingin dia bilang bagus. Walaupun di hutan yang penting dingin aja, ya kan? Nah, jadi tolong Pak siapin ya Pak tempat kami, ya. Tapi kalau malaikat datang Pak, ya nggak ada mustahil. Di perjalanan, kalau nggak salah sampai Duri keluar tol, Bangkok itu kan, langsung saya bilang posisi saya sekarang sudah keluar check out dari Hotel Bono, ya Bono apa namanya, ya Bono kalau nggak salah. Saya dari Pekanbaru sekarang menuju Ratu Prapat. Saya tahu pasti ada yang siapkan tempat, saya bilang. Langsung susah apa namanya? Itu yang ada bolanya itu ya. Iya. Kadang-kadang kan gini, ada orang bisa menyebut namanya tapi nggak pernah tinggal di situ. Kalau saya nggak bisa nyebut namanya tapi saya sering tinggal di situ, begitu. Dia segala jenis mobil tahu namanya, tapi nggak punya mobil. Ada orang ditanya mobil gua apa nggak tahu, yang penting enak aku pakai, kadang gitu. Bercanda ya, anekdot ya. Iya, jadi wah, langsung tadi sampai saudara jam berapa, jam 4. Nggak bisa istirahat lagi. Langsung saya mandi siap-siap. Wah, saya lihat udah Pak Malau telepon. Wah, saya telepon Pak, jam berapa Pak? Pesta anak domba Allah. Saya bilang ibadah ya, tapi sebenarnya ini pesta anak domba Allah ya. Saya bilang jam berapa Pak? Dia katakan jam 7. Oke. Anak saya sesar. Makan dulu Pak, lapar Pak. Bukan masalah duit jam. Itu juga harus punya hikmat kan. Padahal termasuk juga itu, ya kan, supaya irit kan begitu kan. Kita nggak ada makan di sini. Iya kan, jadi saya bilang jam, benar saudara. Kita kemarin sudah jam 6 lewat berapa tadi, hampir jam 7 lah. Saya bilang langsung saya nggak malu-malu orangnya, saya belak-belakan. Pak Malau lapar, tapi jangan makan nasi, roti aja supaya cukup untuk 2 jam saja, saya bilang. Kan paling lama mungkin ibadah 2 jam lebih dikit lah saudara. Oke, dimin roti saudara. Iya, roti dari rumah. Udah minum pakai teh manis, udah gagal lagi sekarang. Haleluya. 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 Jadi roh yang memerdekakan itu sekarang bergerak di dalam hidup. Di dalam roh. Jangan lihat ijazahmu, jangan lihat berapa yang ada di dompetmu, jangan lihat ATM-mu. Saya tahu ada orang ATM yang 4 giliran diambil di satu bank, isinya tinggal cepet, diambil lagi, isinya tinggal cepet. Datang dia ke saya, dia bilang Pak, itu bank itu bohong. Kenapa bohong? Bank itu curang. Kenapa curang? Kok nggak bisa uang saya ambil? Uangnya tinggal cepet. Memang nggak boleh diambil. Kalau ngurus ATM
gampang saudara. Bisa saudara punya 10, tapi untuk mengisi di dalam itu masalah. Haleluya. Saudara, kita sudah dibebaskan dari hal-hal yang membatasi kita. Haleluya. Karena ada roh Allah di dalam kita. Itulah yang memerdekakan kita. Sehingga apa yang kau imani, apa yang kau katakan terjadi dalam nama Yesus. Orang saudara buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya sering bilang sama istri saya, jangan minta kecil-kecil. Udah kecil gak dapat lagi. Minta gede-gede sekalian. Jadi kalau kita gede-gede kan gak dapat juga. Saya berapa hari yang lalu minta 2 triliun. Iya, 2 triliun. Gak dapat, gak apa-apa, gak kecewa 2 triliun. Coba kalau saya minta uang 20.000 gak ada. Wah. Iya kan? Ya besar-besar terus. Ya apa-apa, biarin aja orang gak bayar ini ngomong doang kok. Kan ngomong doang, kecuali ngomong 2 triliun gitu bayar 100 juta. Kalau ngomong 20.000 gratis, enggak, sama. Gak ada bayar, gratis sama Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Tapi bukan hal yang mudah memang kalau kau tidak dimerdekakan. Karena pikiranmu akan terus diganggu oleh kemanusiawianmu. Itulah sebabnya kalau kita baca di Ibrani pasal 4 ayat 12, di situ dia bisa membedakan antara roh, jiwa, pikiran, perasaan. Ketika engkau hidup di dalam firman-Nya dan menghidupi firman ini, engkau akan bisa merasakan mana jiwamu yang sedang bekerja, mana rohmu, mana perasaan-perasaan manusiawimu. Ketika kau tahu itu, kau akan mengambil keputusan untuk kau berpindah kepada kerajaan anaknya yang terang. Karena disitulah rohmu akan hidup. Dengan sorak-sorai buat Tuhan yang haleluya. Haleluya. Jadi jangan pernah kita dibatasi oleh siapapun dan membatasi diri kita. Haleluya. Iya, oke, benar. Jadi jangan pernah. Kenapa? Karena ketika kita sudah percaya ada roh yang memerdekakan, kita harus betul-betul menghidupinya itu. Dan kita percaya roh Allah yang ada pada kita lebih besar dari roh yang ada di muka bumi. Karena itu Alkitab bilang, hiduplah oleh roh. Kau akan dipimpin oleh roh. Kata Roma 8:15, kalau kau dipimpin oleh roh, engkau tidak lagi bekerja dengan kekuatan manusiawi. Siapa saya? Gimana saya? Apa yang saya bisa buat kalau saya mengandalkan ini? Haleluya. Bayangkan kemarin di Palembang 2 kamar tuh 1.300.000. Ya, kita terbuka aja. Padahal kita paling bisa lagi berapa untuk bayar hotel pun nggak bisa. Terus di di Palembang yang di sini di Pekanbaru. Sampai saya bilang kalau bapak saya coba lihat tuh, makanya lihat jangan dengan khotbah yang dengan khotbah saya aja lah udah seru. Haleluya. Bahasanya sederhana tapi bermakna daripada bahasanya terlalu dalam tapi nggak ada makna. Waduh, bahasanya tinggi tapi nggak ada makna. Tapi ini kan bermakna, ya kan? Membangun dan berguna. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, saya katakan kemarin, saya bilang kalau Anda undang saya nggak bakal saya bisa, nggak bakal saya mau, karena pernah saya diundang saudara, khotbah di Natalan seluruh Polres Manokwari, Papua Barat. Judulnya nanti pendeta Yusubis ketawa-tawa depan pejabat-pejabat Papua Barat. Ada bupati berapa, ada gubernur, ada kapolda, ada semua. Saudara, saya kaget. Waktu saya mau ke bandara, rupanya sudah ada yang jemput dari Papua nunggu sana. Itu apa ya? Request istilahnya. Saya ngomongnya nggak bisa tapi saya ngalami aja lah. Ya kan? Daripada orang ngomong tahu tapi nggak ngalami kan percuma kan? Request aja lah, request. Kejutan lah, kejutan. Surprise. Jangan kau pikir aku bodoh, ku buat begini supaya kau nggak ngantuk juga. Itulah hebatnya pendeta itu, hikmatnya kalau ngomong kan, nggak bisa dia kalah. Jadi saudara tahu langsung pendeta Luis, iya siap. Saya di
diperintahkan oleh komandan untuk jemput. Kan kami bisa terbang sendiri, orang tiket udah dikirim semua. Tidak, karena keselamatan Bapak harus dijaga. Karena begini, kalau di kepolisian, di TNI itu ya sudah ada acara atau pendeta terjadi apa-apa, itu kan malu. Iya, jadi saya dikawal sampai di sana, udah langsung ketemu Kapoldanya, langsung kita siap. Bagaimana kondisi tempatnya, sorenya langsung pelayanan. Besoknya saya dulu masih terikat banget dengan pengembalaan saya. Jadi saya bilang harus pulang Sabtu ini. Saya bilang sama Secan. Padahal kami selesai itu Kamis Jumat udah ke Pulau Mansinam, terus tembak ke Raja Ampat. Capeknya bukan main. Padahal kalau kita mau nikmati seminggu 2 minggu di sana, bayangkan saudara, ke Pulau Mansinam. Lihat aja, Indonesia di Pulau Mansinam judulnya. Ya, saudara, yang dibawa saya sama Secan, yang awal polisi ada 7. Pakai apa? Bukan nyewa kapal lain, pol air langsung. Cuma kami yang dibawa. Ya kan udah jabatan tinggi itu kan. Waduh, saya bilang ngeri ini nih. Tapi gue menjadi pendeta laporan, aduh sulit Pak. Padahal dia udah lihat banyak mujizat sama hidup saya, kan dia gue bawa terus. Iya. Wah, langsung saudara. Pulau Mansinam, akhirnya pas mau pulang, saya bilang saya akan pulang dari Sorong aja. Mau kemana, Bapak? Saya bilang Raja Ampat, karena permintaan anak saya Raja Ampat. Wah, disalami sama pengurusnya. Sampai di hotel di Raja Ampat. Itu pun ke Raja Ampat itu kita doang dibawa. Kita dibawa, satu buat itu charteran kita nggak bayar. Polisi yang bawa. Saudara, makanya Ebi saya kan nggak di Raja Ampat tuh. Yang belum ke Raja Ampat, ayo. Iya, masa saudara jauh-jauh ke Jepang, padahal lebih indah lagi negara kita kan? Kita kunjungi kan? Haleluya, Papua itu saudara kita kan? Nah, jadi saudara saya buka lah, ya. Kaget saya. Saya khotbah kan dibatasi. Pak, Bapak bicara hanya 30 menit Pak, karena acaranya sambutan dari Kapolres, sambutan dari Kapolda, sambutan dari gubernur. Jadi Bapak bicara hanya segini. Belum lagi nari-nari yang adat mereka itu kan. Wah. Saudara, tapi ketika saya ngomong lanjut, hampir sejam juga akhirnya. Udah garuk-garuk juga itu panitia di belakang kan. Aku pikir kita jangan terlalu sensitif. Dia kalau garuk jangan pikir kita dia gak suka sama kita. Dia garuk-garuk karena banyak kutu aja pikir. Wah, banyak kutu aja mau. Karena yang lain itu yang serius, yang kompol-kompol, yang AKP itu yang gini-gini kuning-kuning itu serius. Kan kasihan gara-gara satu orang yang sono karena pangkatnya lebih tinggi dikit terus lanjut. Misalnya nih kan Pak Malau kan misalnya kayak gini kan gini. Kalau gini kata orang jemaat, iya nggak enak dong. Misalnya gini, belum gitu Pak Malau belum. Kalau ini kita agak ke keluarganya, iya, tapi nggak keluar dari konteks itu ya. Nah, kalau gini, saya lihat semua Anda serius, masa sih harus diam? Ya kan? Paling besok nggak disuruh balanya, ya udah. Ya nggak apa-apa, kan banyak lain-lain lagi mau dihormati. Ya kan begitu kan? Ngapain kita terikat dengan yang begituan kan? Nggak boleh, kita udah manusia merdeka. Jadi uang kita itu nggak terhitung, saudara. Nggak terhitung. Karena apa? Nggak ada yang mau dihitung. Mau dihitung. Nggak perlu terikat. Yang penting ada makan, ada minum. Betul. Saya buka kemarin, betul terus orang tahu. Saya bilang, nih ya, dapat 1 juta ini khotbah di sana. Oh ya, terus nih cuma gopen ya. Yang penting kita sampai rantu rapat langsung beli full tank. Udah, saya kalau pergi jalan itu yang penting itu full tank. Loh Pak, bagaimana di rumah? Kalau saya mau berangkat itu sudah saya kasih. Kalau misalnya rencana saya 2 minggu sudah saya kasih 10 juta nih belanjamu. Jangan teriak ya mah, udah. Supaya
gimana? Kalau saya nggak pernah begitu, nggak pernah. Karena kan saya udah dimerdekakan. Hidup di dalam kerajaan Tuhan. Semuanya dalam kerajaan Allah kan sudah ada. Gak perlu saya lihat, gak perlu saya raba. Ngapain saya percaya dengan yang saya raba? Kalau saya percaya dengan yang saya raba, berarti saya percaya dengan mimbar ini dong. Ini berhala jadinya. Saya percaya dengan yang gak bisa saya raba, tapi saya bisa rasa dia ada dalam saya. Dia selalu bicara, jangan takut, jangan khawatir. Haleluya. Tuhan mau hari ini Anda menjadi orang-orang yang luar biasa. Dengan sorak-sorak yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kita akan rebut ratu Pratama. Ya kan? Kita akan patah-patahkan itu tangan-tangan setan yang ada di sini. Kaki-kaki setan kita potongin satu-satu. Tapi jangan saudara besok salah paham. Terus ada potong-potongin orang, bukan begitu. Setannya. Haleluya. Iya, sehingga gereja gak bisa lagi dihambat karena setan udah patah-patah. Kakinya udah patah-patah semua. Ya karena kalau dilihatnya udah beda, wah pasti dia mau datang. Wah, bukan inang itu lagi. Hah? Saya gak tahu namanya, Pak Togam lah yang paling tahu saya kan. Bukan Soto, siapa? Yang penting maksud saya tahu itu aja. Jadi gini, bahasa itu sebenarnya tujuannya untuk dimengerti aja. Iya, jadi begini, saya bilang saya lapar. Terus Pak Malau gak akan makan, kan percuma. Saya bilang, acah. Kalau habis lapar, dia ngerti, itu kan lebih bagus. Langsung dia kasih makan. Jadi bahasa itu sekarang saudara itu terlalu didewakan, gak perlu. Yang penting orang yang kita ngomong sama kita dia paham. Acah. Saya di Hong Kong saya pakai bahasa itu. Di Cina, di Guangzhou, di airport, di Guangzhou, saya ditangkap pakai bahasa itu. Lepas bebas saya tenang. Daripada saya pakai bahasa yang teratur atau diikat di belenggu kan. Haleluya. Istri saya bingung. Saya nggak punya kenalan di Jepang. Di Jepang ada waktu itu. Tapi maksudnya mau pendaratnya gimana itu. Yang paling luar biasa di Thailand. Gak punya teman satu pun kan. Tuhan suruh saya ke Thailand. Saya bilang. Udah, saya beli tiket, saya urus semua izinnya. Yang penting di sana ya. Di situ kan paling lama kalau nggak salah 3 minggu. Udah. Dalam pikirannya sederhana aja. Kalaupun saya di sana terang, udah tidur di kolong, nanti kan tiket kan saya pegang tetap. Ya kan? Pas mau hari penerbangan, jalan kaki saya di mana bandara, kan begitu. Maksudnya orang cerdas itu berpikir sederhana, tapi orang pintar berpikir ribet. Jadi Tuhan suruh kau cerdas bukan pintar. Tapi orang cerdas itu ngalahkan orang pintar. Orang pintar bilang, wah besok boros dari mana ya? Karena ini beras naik ini, BBM naik. Terus dia kali-kalikan pakai kalkulator, nomornya nggak muncul-muncul, nolnya kebanyakan. Saking pintar ya, tapi orang cerdas sederhana aja. Tuhan sudah siap. Santai hidup ini. Saya senangnya khotbah begini nih. Haleluya. Jangan kau pikir aku hanya khotbah, kau khotbah ini juga ini. Bermata dua ya kan? Iya saudara. Jadi Thailand nggak kenal orang betul, ditahan ya di situ. Saya bisa bahasanya beda. Kok bisa beda bener. Kantong dari sudah katakan pelik. Bisa lain saya bahasanya. Di situ saya dapatkan bahasa yang ini di situ. Betul. Waktu di situlah saya dapat. Jadi saya berpikir ya, kenapa langsung diantarkan saya keluar? Karena dalam hati saya ketika saya sampai di hotel pun lucu loh. Hotelnya mahal. Terus saya panggil taksi. Kenapa coba ikutan hancur kenapa? Taksinya datang. Nah, pas mau turun saya bilang, ada cupis. Terus saya jalan. Ketemu ibu-ibu di ganggang. Cari yang nggak di kota banget itu tidur
biar murah. Terus dia bilang, kalau lagi tanggal-tanggal kan si belum tekan tangan lagi kita seperti bintang hayat kita. Dia tahu loh, lengkap menghalik langsung kan kami itu dia ngerti. Saya ikuti omongan dia, saya ikuti. Bener murah, berapa bat itu, tapi dirupiahkan kira-kira cuma 250.000. Wah, saya bayar 3 minggu break. Besok mau kemana nggak ngerti, yang penting gue udah tempat tidur. Bener banget. Kewalahan saya besok, ngapain. Saya doa dapat itu bakso. Kuncung banget tuh di hotel. Langsung mataku yukal kalau bakso minta air. Bener itu. Beda yang di Guangzhou, beda lagi bahasanya. Wah, bener biasa. Langsung saya pakai celana pendek, pakai ini, pakai baju, ya, pakai sepatu udah. Saya ke jalan-jalan. Setiap ada orang di pasar di mana, komplek penuhnya. Gak tahu, komplek ini duduk. Saya doain tumpang tangan. Gak tahu berapa banyak. Langsung dia beli tangan. Sini. Mungkin kerenjeng itu amin kali ya. Gak tahu lah saya. Yang penting kan sekarang gini, buat apa saya berbagi amal baru yang dikincar. Rumah kerajaan. Tapi dia gak ngalami apa-apa, betul gak? Buat apa? Ini harus klik. Buktinya apa? Selesai saya doakan dia, aku lagi suka. Terus ada di sana kan itu ada jualan itu apa? Ikan bakar yang didorong-dorong. Ayo atau sini. Pas saya ambil dibayarin dia. Berarti dia kan diberkati. Iya. Kenapa dia bilang ya? Dia tahu kalau diberkati harus memberkati. Tapi kan ada orang diberkati, selalu simpan sini, kartunya banyak banget. 3 minggu saya kerjanya begitu. Luar biasa, tapi saya bahagia. Sekali waktu saya udah pusing ini, harus cari lagi gereja ini. Yang paling susah gereja di sana, betul susah. Kecuali memang ada linknya. Saudara, setelah itu saya bilang, saya ambil kamus bahasa ininya gimana. Saya tanya tuh, saya pakai kamus, nanya gereja, dikasih tahu dengan tulisan CKRMS. Kalau saudara ke Singapura, ke Malaysia masih gampang. Tapi kalau Anda ke Bangkok, ya, ke Bangkok sana, itu Thailand, itu tulisannya CKRMS itu. Jadi nggak ada tulisan yang kayak ini A B C D E F, nggak ada. Dia nggak pakai internasional, dia pakai punya dia sendiri. Kayak kalau kita ke Arab sana gitu. Ya, seperti waktu saya ke Israel kan lewatin itu, yang daerah-daerah Arab itu begitu tulisannya. Wah, saya bilang, wah, mana ini? Wah, dia kasih alamat dan saya panggil aja Tasik. Wih, kita langkapin. Yang penting kita itu kan udah percaya kan? Kita suka tahu. Saya kan langsung kasih alamat ke dia. Yo, dibawa saya ke gereja sudah. Dibawa saya ke gereja, rupanya gereja Katolik gede banget. Wah, saya bilang, lu minta isi ini ketangkalan atau penjaga gereja. Dan itu dibawa saya, disuruh doa di depan Bunda Maria itu. Ya memang gerejanya begitu. Ya memang di situ ruangannya. Tapi kan saya bukan ke Bunda Maria, ke Tuhan Yesus lah kan. Enggak apa-apa di situ, memang di situ. Enggak bisa saya bilang, pindah ini dipindahin kan enggak mungkin. Siapa saya suruh pindahin kan begitu. Saya doa ke Tuhan Yesus kan. Doa ke Tuhan Yesus sudah. Iya, udah gitu saudara. Enggak lama lagi jam 4. Rupanya saya di belakang udah rame orang. Rupanya ada acara nikah. Iya, pantas saya langsung dikasih. Mungkin pikirnya saya keluarga yang mau nikah atau gimana, nggak ngerti. Jadi saya di kiri. Ini di kiri yang perempuan, di kanan yang keluarga laki-laki. Jadi yang kanan liatin saya, yang kiri liatin saya juga. Yang kanan pikir saya keluarga si perempuan, yang perempuan pikir saya keluarga si laki-laki. Ya orang semua nggak kenal, saya nggak kenal. Tapi saya bisa ikutin loh ibadah mereka. Langsung klik sisinya, saya tahu pasti dulu, saya duduk. Ya
ulang. Sing kiri kiri tuh. Saya kan dikasih itunya, dikasih traktatnya itu apanya lagunya itu. Ya, saya ikutin aja. Lintang suge, kiri kanan. Saya ikutin. Luar biasa. Pas keluar, saudara, kan namanya kita di perantauan begitu kan, makan kan ya kita irit-irit. Pas keluar tentu makanan banyak banget. Wah, saya bilang udah cukup 3 hari. Besoknya saya nggak makan, kenyang terus. Luar biasa. Istri saya kalau telepon gimana, nggak tahu lama, yang penting doain aja lah. Karena saya pulang pun nggak bisa, harus tiketnya kan pulang pergi. Harus tiket, harus jadwal tiket itu. Udah pas pulang udah. Naik itu kan tasnya. Rupanya di sana ada 2 bandara. Satu bandara Suwarna kalau nggak salah, satu bandara yang di Bangkok yang di kota itu. Saya padahal terbang dari bandara yang di kota itu, dibawanya ke yang jauh. Kayak di Jakarta ada Halim, ada Soekarno-Hatta, gitulah. Ini jauh banget. Kok nggak nyampe-nyampe? Saya ngamuk. Polisi kan banyak di depan itu. Jaga-jaga polisi di jalan-jalan. Bangkok itu mirip-mirip Indonesia lah, banyak polisi stop-stop, ya kan? Daerah. Iya, mirip-mirip. Haleluya. Jadi saya bilang, langkah lu kita kisik ketangkan, kita gakkan. Aku saya begini, ini pesawat saya ini udah mau terbang ini. Wah, sudah. Langkah lu, polis, polisi datang, saudara kan? Dia kan, ini kilo musik kan lagi kan? Wah, dibawa saya ke bandara, untung belum terbang dulu. Itu kalau nggak salah kena 400 bat dengan perdebatan, tidak saling bahasa yang berbeda tapi saling mengerti. Jadi di diskon 50% jadi 200 bat. Orang dikeliling-kelilingin saya. Mungkin sengaja, dia kali nggak tahu lah ya, jangan pikiran negatif dulu. Kayaknya sengaja lah. Orang sudah saya kasih tahu kok tiket saya. Waduh, ya begitu lah. Iya, saudara, sama polisi saya nggak takut waktu itu di situ ngomong polisi. Anu kliking sik yang ada di. Kita itu sakit hangat di nama oke. Oh, langsung sana, langsung penjaga yang di airport datang. Kan ada polisi umum, ada yang kayak kita itulah ya, yang di airport datang. Langsung itu udah mau terbang loh. Saya dibawakan koper saya, wah ikutin. Oh, saya bilang ini pengalaman luar biasa. Saya bilang Tuhan jangan suruh lagi lah Tuhan, aduh. Capek. Puji Tuhan, tapi saya kan luar biasa, ada pengalaman gitu loh, luar biasa. Jadi saudara, ternyata saya baru tahu bahasa itu gak penting, itu bahasa yang penting orang itu ngerti. Lapar aku Pak, tapi gak dikasih makan. Tapi kamu mengikuti hasilnya. Kalau dikasih makan itu kan lebih baik. Sampai saya pulang ke gereja GPDI yang di Kerinci, langsung ditanya pula saya, apa udah dokter belum? Kata Pak, udah kelewati dokter itu, gue bilang. Udah sampai dokter profesor kalkulator aku nih, gue bilang. Makanya hidup mereka sulit, susah terus. Udah jemaat yang 1.000 pun kalau ketemu kita masih cerita kesulitan, kesusahan. Udah jemaat yang 500 juga, udah hidup kesulitan. Kita santai-santai aja sama malah sering bantulah kami. Bantu. Itulah saudara, kalau kita sudah dimerdekakan Tuhan, hidup ini bahagia. Amen. Yang pertama bukan masalah bisa atau tidak bisa, mampu atau tidak, mau atau tidak mau. Hari ini datang ke Tuhan. Yang kedua, bukan masalah mampu atau tidak mau, bisa atau tidak, tetapi ada nggak hati engkau mau datang ke Tuhan, mengasihi Tuhan. Amen. Karena Allah yang roh itu akan membawa kita untuk mengalami kerajaannya. Karena kerajaannya sudah ditarik Tuhan Yesus 2022 tahun yang lalu. Yesus sudah tarik itu kerajaannya ke bumi ini. Dia katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti itu. Sudah dia tarik. Makanya kalau kita baca kitab baik-baik, kerajaan Tuhan sudah dekat. Terus ada lagi kerajaan Allah sudah datang, karena aku mengusir setan dengan kuasa Allah, karena Yesus dituduh dengan kuasa Beelzebul. Di Matius
12 itu dia bilang, aku datang bukan dengan kuasa itu, dengan kuasa Allah. Karena aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah sudah datang. Kalau nggak salah Matius 12:28. Saudara, jadi kerajaan Allah itu sudah datang. Haleluya. Haleluya. Nah, ini dia. Ini jemaat-jemaat yang sampai pagi pun kuat nih. Tapi saya nggak kuat kali. Oleh karena itu saudara, jangan lagi engkau menceritakan tentang siapa kau. Ceritakan siapa Tuhan yang telah memanggil hidupmu. Jangan berpatokan kepada apa yang ada di tanganmu. Di tangan Tuhan lebih banyak. Kau punya 20.000, lebih banyak di tangan Tuhan. Oh Pak, saya punya 100.000, lebih banyak di tangan Tuhan. Saya punya 1 juta, lebih banyak di tangan Tuhan. Saya punya 100 juta, lebih banyak juga di tangan Tuhan. Saya punya 1 miliar, lebih banyak di tangan Tuhan. Jangan pernah kau mempercayakan hidupmu dengan apa yang ada di tanganmu. Percayakan hidupmu dengan apa yang ada pada Tuhan. Hidupmu pasti akan diberkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Mari kita bangkitkan ini. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tahu saya. Kuliah masyarakat, masyarakat. It is like, it is. It is up. Jangan buat dia. It is like. Sehingga engkau membuka hatimu roh. Dan engkau menerima dia. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan. Biarkan Roh Kudus bekerja. Bahkan merdeka dari pikiranmu yang lalu. Bahkan merdeka dari keterbatasan. Dari kelemahanmu. Bahkan merdeka dari penyakit